Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhami Putri Ajeng dari Prodi PGSD, Universitas PGRI Silampari, Lubuk Linggau. Tujuan video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran luar biasa yang diampu oleh Bapak Willy Lonto, Magister Pendidikan. Baiklah, tugas di sini adalah mereview jurnal. Di sini saya mereview jurnal yang berjudul Mengenal dan Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Sekolah Ramah Anak. Jurnal tersebut ditulis oleh Muhammad Yunus, Husain, Ahmad Hashim, Muhammad Yahya, dan Sapina. Nah, nama jurnal tersebut adalah Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Volume dan halaman, volume 1 nomor 3 halaman 118 sampai 123. Jurnal tersebut terbit pada tahun 2021. Nah, sedangkan saya mereview jurnal tersebut pada tanggal 19 September 2022. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai pendidikan inklusi di sekolah formal bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian subjek penelitian adalah para dosen, guru, mahasiswa, serta umum. Metode penelitian tersebut adalah dilakukan secara daring via Zoom meeting, dan juga disiarkan secara live di YouTube channel STKIP Pembangunan Indonesia Makassar. Selanjutnya, hasil penelitian pemaparan materi dilakukan secara sinkronus antara live Zoom dan YouTube Kampus STKIP Pembangunan Indonesia Makassar. Titik berat pendidikan inklusi adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 31, bahwasanya pendidikan itu adalah hak seluruh warga Indonesia dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, itu juga termasuk dengan anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian pemateri menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam memberikan pendampingannya pada anak yang berkebutuhan khusus di kelas, kecuali bagi mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran atau tunarungu. Memaksimalkan pembelajaran pada anak yang tunarungu dapat dilakukan dengan memberikan tempat duduk di depan. Mengapa demikian? Karena anak tunarungu agar dapat membaca pergerakan bibir guru tersebut. Sedangkan jika anak autis itu diberikan tempat duduk di belakang. Mengapa demikian? Karena agar teman yang lainnya tidak terganggu saat anak ini datang. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus itu juga harus diberikan peluang untuk mengikuti lomba-lomba di luar lingkungan sekolah. Besar antusias peserta dalam mengikuti kegiatan ini. Bahkan banyak pertanyaan yang muncul dari peserta kepada pemateri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang guru, mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat lainnya yang umum itu belum mengetahui banyak tentang pendidikan inklusi tersebut. Nah, kemudian saking banyaknya pertanyaan, maka pemateri pun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dengan baik, dan terjadilah di sana diskusi antara pemateri dan juga peserta. Pada akhir kegiatan, peserta kegiatan tersebut diberikan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian dari kegiatan. Nah, kesimpulannya, kegiatan ini merupakan upaya memperkenalkan pendidikan inklusi secara luas kepada masyarakat agar tidak terjadi diskriminasi kepada anak yang berkebutuhan khusus di masyarakat. Anak berkebutuhan khusus tidak lagi harus dimasukkan ke sekolah yang khusus gitu. Tapi dengan pendidikan inklusi tersebut memberikan angin segar dalam memberikan anak berkebutuhan khusus memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bergabung, bergaul, dan belajar bersama anak-anak yang normal. Antusiasnya peserta yang ikut dalam kegiatan ini memberikan banyak saran kepada pemateri dan penyelenggara kegiatan tersebut. Salah satunya ingin dilanjutkan
kegiatan ini dengan membahas kurikulum pendidikan inklusi, metode pembelajaran dalam pendidikan inklusi, dan beberapa masukan dalam membahas jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang umum dijumpai. Baiklah, kemudian tanggapan saya sebagai mahasiswa yang insya Allah menjadi calon guru, itu memang penting adanya pendidikan inklusi. Nah, mengapa demikian? Karena pendidikan inklusi itu memberikan peluang kepada anak yang berkebutuhan khusus itu untuk bergabung bersama anak-anak yang normal, agar anak yang berkebutuhan khusus itu tidak merasa minder dengan teman-teman yang normal. Karena banyak kita juga jumpai bahwasanya anak yang berkebutuhan khusus ini lebih dinilai berbeda dengan anak yang normal. Dan juga pengalaman saya sewaktu masih bekerja di SDIT Al-Ikhlas Lubuk Linggau, Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas Lubuk Linggau, itu saya jumpai bahwasannya ada salah satu anak yang beliau itu berkebutuhan khusus. Namun tetap disekolahkan di SD yang anak-anaknya normal. Mengapa demikian? Karena orang tuanya ingin anaknya itu bergabung dengan yang lainnya dan tidak dibedakan seperti itu kan. Karena banyak kejadian ketika anak berkebutuhan khusus ini dibedakan, maka dia akan lebih merasa bahwasanya dia itu tidak bisa bergabung dengan teman-teman yang normal gitu. Dan juga itu mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar, dan itu juga membuat orang tuanya menurun semangatnya untuk membimbing anaknya. Padahal dalam suatu kegiatan belajar mengajar itu adanya peran guru dan juga orang tua terhadap anak tersebut. Baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, itu penting adanya peran orang tua dan juga guru, dan perlu adanya kerjasama antara guru dan orang tua. Nah, waktu pengalaman saya di sekolah, waktu di SD Al-Ikhlas itu, ada salah satu anak laki-laki kelas 1, dia masuk ikut belajar bersama anak-anak yang normal gitu. Nah, memang di sini seorang wali kelas atau guru lain yang mengajar di kelas itu harus ekstra sabar. Mengapa demikian? Karena beliau itu anaknya yang aktif. Berbeda dengan anak yang normal pada biasanya gitu. Dan ketika jam istirahat, dia itu selalu masuk ke dalam kantor dan bertanya. Dia ingin rasa keingintahuannya itu besar, tinggi sekali. Jadi di sana dia bertanya, ini apa. Dia bertanya semuanya. Di sana ketika menjumpai guru yang masih sabar, mungkin dia akan lebih banyak pengalamannya. Namun ketika bertemu dengan guru yang tidak sabar, pasti anak tersebut diusir dari kantor, dan juga ya mungkin bisa dijawab sendirilah. Nah, jadi kesimpulannya, ketika ada anak yang berkebutuhan khusus, sekolah maksudnya digabungkan dengan anak-anak yang normal di dalam satu kelas, itu kuncinya guru atau wali kelas yang harus ekstra sabar. Karena seorang guru itu bukan hanya mengajar, bukan hanya menyampaikan materi yang akan dipelajari oleh anak muridnya, akan tetapi di sanalah waktu guru untuk mendidik, kemudian mengayomi, banyak tugas guru. Dan semoga dengan rasa ikhlas kita itu bisa memudahkan kita dalam mengajar anak yang berkebutuhan khusus di tengah-tengah anak yang normal. Nah, jangan lupa juga senantiasa meminta perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Karena kita tak akan bisa menjadi apapun
tanpa bantuan dari Allah. Nah, satu lagi pengalaman saya sewaktu KKN di Desa Karya Teladan, DSD Negeri Karya Teladan di kelas 5B. Saya pernah mengajar di kelas sana. Nah, ada anak yang berkebutuhan khusus. Dia tidak bisa saya kurang bisa menggambarkannya, akan tetapi dia salah satu anak yang berkebutuhan khusus. Dia disekolahkan di sana di tengah-tengah teman-teman yang normal. Mengapa demikian? Karena di sana, di desa itu hanya ada satu SD itu. Nah, jadi ketika saya mengajar, setelah saya menjelaskan materi yang akan dipelajari pada hari itu kepada anak-anak yang normal, kemudian saya berikan pertanyaan, saya berikan waktu untuk mereka bertanya jika mereka belum paham. Nah, kemudian setelah mereka paham, saya memberikan mereka latihan. Nah, di saat itulah mereka sedang berlatih, saya mencoba mendekati anak yang berkebutuhan khusus tersebut, mendekatinya dan menanyakan secara personal. Itu juga diperlukan ketika kita mengajar anak yang berkebutuhan khusus di tengah-tengah anak yang normal. Pendekatan itu sangat penting. Jangankan anak yang berkebutuhan khusus, anak yang normal saja itu penting adanya pendekatan antara guru dengan para siswa. Jadi, setelah saya melakukan pendekatan kepada anaknya, kemudian sewaktu pulang, saya melihat dia dijemput dengan orang tuanya sampai di dalam kelas. Nah, di saat itulah momen yang pas, karena saya kan bukan warga sana. Jadi, saya bertanya-tanya kepada orang tuanya, menanyakan informasi anak tersebut, bagaimana mendalami perkenalan itu. Nah, setelah saya tahu, maka besoknya barulah saya mengerti gimana cara untuk mengajari dia, bagaimana cara agar dia itu senang dalam belajar dan tidak bosan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullah wa atubu ilaih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.